warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua DPD Desa Babakan beserta anggotanya, yang saya hormati Komisaris Bumdes Unggul Bahtera Desa Babakan, yang saya hormati rekan-rekan Bumdes Unggul Bahtera Desa Babakan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas yang berbahagia. Puji syukur marilah kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rapat pada siang menjelang pagi menjelang siang hari ini dengan bacaan Ummul Kitab liridha'illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Acara yang kedua, sambutan yang pertama dari Komisaris Bumdes Unggul Bahtera kepada beliau Bapak Soli Haji, dipersilakan. Selamat bermusyawarah. Mudah-mudahan acara hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena memang ini titipan dari seluruh lapisan masyarakat agar Bumdes Unggul Bahtera dikelola dengan sebaik-baiknya. Selamat, mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati saudara ketua DPD, yang saya hormati para anggota DPD, yang saya hormati Direktur Bumdes Unggul Bahtera serta jajaran pengurus, yang saya hormati para pelaku Bumdes dari mulai tim lapangan maupun yang ada di kantor Bumdes, teknisi, semuanya saja yang dimuliakan Allah rahimakumullah. Pertama dan utama marilah kita berikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul bertatap muka berbuat lebih lucu dalam acara rapat koordinasi Bumdes Unggul Bahtera Desa Babakan hari ini 18 Maret 2023. Mudah-mudahan acara ini diberkati oleh Allah SWT, dan apa yang akan kita bahas bareng-bareng ini akan mendapatkan satu keputusan yang bermanfaat. Berdoa kali rahmat salam semoga tetap tercurah pada baginda Rasul Muhammad SAW, pada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, atas nama komisaris yang pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, terutama anggota BPD. Permohonan maaf bila penyelenggaraan kegiatan ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang ketiga, karena kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan, selaku komisaris kepada seluruh jajaran pengurus Bumdes dari mulai yang paling tertinggi hingga yang paling bawah, mohon maaf yang setulus-tulusnya bila selama perjalanan Bumdes Unggul Bahtera kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya pribadi, lembaga serta aparatur pemerintah desa, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih disampaikan. Sambutan kedua dari Ketua BPD Desa Babakan kepada beliau Bapak Kiai Amin Behaki, silakan. Terjadi marutatillah wa disyafati Rasulillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi bismillah alhamdulillah sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulillah la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'da.
Yang saya hormati Bapak Komisaris Bumdes Umbul Bahtera, yang saya hormati Mas Aan dan anggotanya, rekan-rekan BPD seluruhnya, mudah-mudahan hadirat rahimakumullah. Langsung saja dalam nyambut apa jaden nih, nyambut Ramadan ya sejam setengah kesuwen, kudu ngetok ayat, kudu ngetok hadis dan lain sebagainya. Nyambut pada madang lebih baik katanya. Nanti di dalam musyawarah kira-kira mendapat yang terbaik. Belum bisa terbuka, masih banyak yang disembunyikan. Berarti benar gelunak ini. Tapi yang kemajuan sih banyak, terutama air bersih. Matur nuwun kita di sini, Mas Santo, Pak Towir dan lain sebagainya, Pak Yusro. Sing melalui sanad tulisan itu orang patihan geragam. Ditempel nang kaca, bulan depan sekian meter. Malah kuwi gumun sebulan membayar 2.000 tok kan. Kalau muafiq, lakam tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan. Untuk acara berikutnya, acara yang ketiga, laporan dari Ketua Bumdes Umbul Bahtera kepada beliau Bapak Aan Firmansyah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kepada yang terhormat Ketua BPD dan anggotanya, kepada yang terhormat Bapak Komisaris, Bapak Haji yang saya hormati, dan kepada rekan-rekan dari Bumdes yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka dalam acara rapat konsolidasi Bumdes Desa Babakan, Bumdes Umbul Bahtera Desa Babakan di tahun 2023 ini. Yang kedua, salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Semoga kita semuanya dapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama seperti tadi sudah disampaikan Pak Kades dan Pak Yai Amin Berhati bahwa kita sebentar lagi menyambut bulan Ramadan. Saya pribadi atas nama pribadi maupun atas nama Ketua atau Direktur Bumdes, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam selama ini saya menjabat per 25 Januari 2021 sampai sekarang, terutama pada rekan-rekan Bumdes ini, mungkin saya paling rewel ya. Kalau di grup paling rewel, kalau nyuruh kadang-kadang nggak tahu waktu, kadang-kadang seperti itu. Tapi itu semata-mata karena memang tuntutan jabatan, tuntutan tugas seperti itu. Dan kami juga bukan manusia yang sempurna, masih banyak salah, banyak kurang, banyak khilafnya, terutama ke DPD, ke Pak Kades. Kami mohon maaf nih, karena mungkin apa yang selama ini diharapkan, dicita-citakan ternyata belum tercapai, belum sempurna, jauh dari harapan. Itu semata-mata bukan dari rekan-rekan, tapi dari saya sendiri yang kurang, Pak. Mohon maaf ya. Yusro dan penarik-penarik seperti Pak Darsono, Baso dan sebagainya, itu yang bekerja sebenarnya, bukan saya. Jadi menurut saya pada saat saya berhenti pun tidak ada goncangan apapun. Ke Bumdes sebesar 7% dari omset. Dari keseluruhan unit usaha yang dikelola Bumdes Umbul Bahtera belum dapat memberikan kontribusi yang cukup besar kepada desa, sebenarnya sebesar 8 juta, serta penyertaan modal desa sebesar 50 juta. Uang tersebut masih tersimpan dalam rekening Bumdes, rencananya untuk modal unit usaha baru sebagai penyedia atau pengadaan barang dan jasa. Jadi di rekening ada waktu 70 hampir 80 juta gitu. Itu di rekening. Jadi Bumdes itu punya uang sebenarnya ya. Ini saya bacakan.
itu rencana kami waktu itu, karena kami tidak tahu ada harus berhenti di situ. Waktu itu saya sudah kumpulkan Mbak Ami sampai dengan 26 Februari 2024, masih setahun lagi. Okay. Mudah-mudahan nanti setelah selesai aman, ya. Kalau sudah 3.250.000 itu tidak ada, ya. Itu. Terus untuk WiFi sendiri itu Nyun Sewu, karena memang 2 unit itu Pertasop dan WiFi itu tidak ada uang BUMDes yang masuk ke sana, gitu. Jadi murni itu uang investor, jadi tidak ada uang penyertaan dari BUMDes atau desa. Jadi untuk Pertasop dan WiFi itu memang murni uang investor, jadi tidak ada uang BUMDes, yang perlu digarisbawahi. Untuk laporan bagi hasil unit usaha WiFi itu per 1 tahun totalnya 13.643.550. Cuma karena kita melakukan pendaftaran gratis di awal, gitu ya, kita menggunakan sistem di-share, dibagi. Jadi kalau pendaftaran gratis itu dengan catatan selama 1 tahun tidak berhenti. Tapi kenyataannya banyak sekali yang baru 2 bulan, 3 bulan berhenti. Dan kesepakatannya pada saat sebelum 1 tahun berhenti itu ada denda 500.000. Sehingga di tahun 2022 ada 19 orang yang berhenti dan 15 orang yang masih belum ada kepastian. Dan pemberian itu akhirnya kami harus membayar 500.000 per user. Seperti itu. Sehingga ada 14 juta sekian. Jadi antara hasil yang harus saya serahkan ke BUMDes dengan BUMDes yang harus masyarakat yang harus didenda 500 itu lebih besar dendanya. Jadi sementara ini untuk penghasilan ke BUMDes itu hanya untuk menutup denda-denda yang berhenti, karena kalau kami paksakan untuk meminta denda terhadap yang berhenti untuk usernya itu tidak akan cair, ya. Justru malah menimbulkan masalah baru. Mungkin Pak Jam sudah paham persis ini, kalau saya paksakan minta malah ribut gitu, terus akhirnya ngalah ya sudah. Nah, nanti otomatis ini user yang berhenti itu pun tidak akan terus menerus, karena yang namanya usaha ada yang namanya tahap permulaan. Untuk 5 unit usaha itu penyampaian secara manajerialnya seperti itu. Nanti kami mohon untuk penyampaian secara keuangan bisa disampaikan oleh bendahara, karena yang tahu persis dan yang memegang uang adalah bendahara. Oke. Jadi termasuk nanti jika ada pertanyaan setelah penyampaian oleh bendahara. Begitu nih. Monggo kami persilakan kepada Mbak Ami untuk penyampaian keuangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja melanjutkan dari kedua. Untuk laporan keuangan BUMDes per 31 Desember 2022. Untuk aktiva kas air bersih Rp560.350, kas isi ulang air mineral Rp845.000, kas minimarket Rp1.325.506, kas Pertasop Rp464.000. Untuk bank, buku bank isi ulang air mineral Rp76.494.500, sedangkan untuk buku bank Pertasop Rp4.882.000. Total di buku bank Rp81.376.500. Untuk piutang air bersih Rp10.930.800, piutang isi ulang air mineral Rp5.683.500, piutang minimarket Rp5.334.008, piutang program desa wisata Rp30 juta.
Untuk persediaan barang, persediaan minimarket total 15.414.333. Peralatan isi ulang air mineral 1.500.000, kendaraan air bersih 59.500.000. Total untuk aktiva tetap air bersih 70.991.150 Aktiva isi ulang air mineral 84.523.000. Aktiva tetap minimarket 22.073.847 Aktiva tetap pertasop 5.346.000. Untuk pasifa kewajiban minimarket total 3.988.000. Modal air bersih 59.835.850 Modal isi ulang air mineral 78.38.500. Modal minimarket 16.393.259. Untuk laba ditahan air bersih 7.995.900. Laba ditahan isi ulang air mineral 8.309.000. Laba ditahan minimarket 19.678.319. Laba ditahan pertasop 4.955.000. Laba tahun berjalan air bersih 3.159.400. Laba tahun berjalan isi ulang air mineral minus 1.824.500. Laba ditahan minimarket minus 17.985.731. Laba ditahan pertasop 391.000. Total pasifa air bersih 70.991.150. Isi ulang air mineral 84.523.000. Minimarket 22.073.847. Pertasop 5.346.000. Untuk laporan per 31 Desember untuk laporan per Maret ini untuk isi ulang air mineral untuk kas kecil saat ini 845.000 rupiah itu berbentuk uang dan saat ini ada. Bank BRI 76.494.500 rupiah. Untuk unit air bersih kas kecil saat ini 864.150 rupiah. Terima kasih kepada bendahara Mbak Ami yang telah melaporkan keuangan. Jadi apa yang disampaikan Mbak Ami tadi seperti kas kecil, uang bank, uang yang di rekening dan sebagainya itu ada. Ya. Jadi tidak hanya penyebutan saja, tapi itu ada real uangnya. Jadi seperti rekening sekarang 70-80 ya, 80 juta itu ada uangnya. Jadi bukan selama ini dia mengikuti tidak ada uangnya ya. Kalau kami mengingat waktu itu pertama saya boro-boro uang, catatan pun saya bingung membacanya itu waktu pertama ya. Itu bukan uang karena kita memang luar biasa dapat laba yang luar biasa, itu bukan ya, bukan karena itu, tapi karena saking ngirite sebenarnya. Ketua adalah digaji. Termasuk komisaris. Ya. Jadi kami sudah memprediksi bahwa keuntungan itu sangat kecil, memang sangat kecil. Bukan berarti kami tidak bisa menggaji, uang ada, kami menggaji bisa. Tapi nanti uang modal itu bisa ke bawah dan akhirnya adalah merugikan. Jadi kami daripada nanti saya lapornya rugi, mending saya jangan dulu lah. Karena memang saya tuh tidak ada tujuan untuk mencari keuntungan semata-mata, tapi saya kepinginnya besar dulu. Bumdes besar dulu, kalau besar dulu semua kebagian banyak semua, itu seperti itu. Jadi jangan sampai masih kecil sudah sudah diambil, sudah terlalu boros dan sebagainya, akhirnya dia akan bonsai,
bahkan mengecil itu seperti itu. Harapan saya dipupuk dulu supaya besar, kalau sudah besar semuanya kebagian, tidak hanya pengurus tapi semuanya kebagian. Harapan saya tadinya seperti itu. Jadi rencana-rencana itu ternyata cuma rencana karena saya harus berhenti di situ ya. Karena keterpaksaan memang saya harus memilih di antara satu, tidak boleh dua-duanya. Saya juga udah mandan pilih dari pertama ini nanti bermasalah ya beneran itu seperti itu. Jadi nyuwun sewu teman-teman BUMDes, monggo dengan segala keterbatasan saya selama ini kami mohon melapangkan dada ya, seluas-luasnya memberikan maaf kepada saya karena terutama ini Mas Santo, Pak Darsono ini yang paling sering saya mungkin mengatakan yang orang enak. Mas Santo lagi malam-malam, pagi, siang, sore udah kalau enggak itu komunikasi terjawab itu sebagainya. Mungkin paling salah banyak Mas Santo, Pak Darsono dan teman-teman penarik yang lain. Mbak Ami bener dong ikut ke web terus saking bener ya. Terus Pak Kades sama Pak Amin Baik selaku ketua PPC kami mohon maaf mungkin tidak sesuai dengan harapan yang selama ini pangapunten sangat gitu Pak. Itu seperti itu. Nah sampai di sini kira-kira barangkali ada pertanyaan-pertanyaan kami persilahkan. Ya, monggo. Kan mamen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat wabarakatuh. kepada Komisaris BUMDes Desa Bakan, kepada Direktur BUMDes dan segenap kepengurusannya BUMDes Bakan, Pak Wan, bro. kedua kepada Ketua BPD dan segenap kepengurus anggota BPD-nya saya banggakan. Langsung saja menanggapi terkait dengan apa yang disampaikan Mas Aan selaku Direktur BUMDes yang pertama, saya sampaikan penghargaannya setinggi-tingginya atas perjuangan panjenengan baik tenaga, pikiran atau benda mungkin karena selama ini cerita panjenengan tidak tidak orang dihargai, orang diopeni dengan BUMDes karena memang tadi panjenengan menyampaikan karena masih kecil, jangan sampai menjadi bonsai bahkan kecil. Maka saya sampaikan jazakumullah khairan jazaa. Allah akan beras panjenengan masalah. Dan di forum ini tidak pilihan terakhir selain menerima. Mereka pilihan itu jadinya masalah lain BUMDes bae usah mikirna kecamatan, tapi karena pilihan terakhir Pak Tauhir wis orali bisa ngelak begitu. Sehingga ya gelem-gelem pun menerima begitu. Sehingga di posisi seperti ini saya teringat filosofi orang melahirkan Bu Eli. Orang melahirkan kan menyusulkan kepalanya dulu baru kakinya. Artinya filosofi itu adalah kita berpikir dulu, kita merasakan dulu baru melangkah. Itu filosofinya. Saya guru banget ya. Udah guru kok. Guru double. Itu filosofinya. Jadi harapan saya ke depan barangkali ke BUMDes perlu di sedikit sebelum diterima masaan ini evaluasi bahwa sistem yang sudah berjalan di BUMDes Babakan sudah baik, sudah tertata dengan baik. Tapi eksekutor di lapangan barangkali timnya kurang solid, ya, kurang solid. Ini yang PR ke depan, ini yang mengakibatkan perjalanan BUMDes itu lamban, step by step lamban. Maka harapan saya barangkali nanti Pak Komisaris saya usul tadi yang disampaikan filosofi orang melahirkan kepala dulu baru kaki, artinya mikir disit tapi melangkah. Sehingga harapan saya nanti akan terseleksi Direktur BUMDes yang qualified. Ya, berarti ada pilihan, berarti butuh seleksi. Saya sampaikan dan sudah mari untuk tim saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, penghargaan yang sebesar-besarnya kepada tim. Mudah-mudahan panjenengan amal panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya. Sekian barangkali yang sampaikan, wabillahi maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya lagi. Nambahin Mas, sebuah LPC sudah diterima, tapi di kemudian hari ditemukan ada penyelewengan temuan-temuan, terus dalam jalannya juga ini bisa dikembalikan di posisi yang sebelumnya dan tidak memantau oleh negara di desa kita. Tanpa beliau ini, insya Allah ya
tim dari Pak dan lain-lain untuk bisa menggali yang seharusnya masuk ke desa, kembalikan ke desa, dan yang sebenarnya. Yang berikutnya akan disampaikan teman-teman dan komisaris juga Ide. Ini kalau yang saya tahu untuk kepengurusan yang Mas Andrew yang ini memang setahu saya tidak digaji. Jadi nanti saya punya usul masukan yang kadang-kadang sama sing akeh lah karena sama sing mandan marem sama Siapa gue? 30 sudah dikembalikan. kita. Oh, biasa ini. Oh, berarti Tadi saya sampaikan. ya, nanya itu saja. Dua, waktu milih air bersih Mas di Santo, Mas Santo. deretan barisan depan ngalor ke rumah saya gitu. Kalau siang jam 5 pagi sudah pet mati sampai mulai barisa baru ngicir gitu. Kalau udah malam baru gede di tempat saya. Jadi padahal saya ini termasuk orang yang rajin bayarnya tiap bulan. Kalau tidak percaya tanya tukang tarik. Rajin mandi Cuma juga. yang belakangan ini tidak ditarik karena nggak ada kwitansi ini jadi pertanyaan saya itu kenapa kok bisa begitu? Padahal di Duko tiap hari mengalir terus. Kalau percaya dites di rumahnya Pak Barok loh, Mas Barok. Siang-siang masuk begitu buka tes begitu besar banget. Nah, padahal kalau di pikir-pikir air kan pakai semua yang pengguna air bersih pakai keran. Yang saya heran kenapa kalau siang nggak ngalir, apakah semua pengguna pakai terus sehari pet gitu loh. Padahal seharusnya kalau makanya jam 10-an lah, kan otomatis dimatikan, mati. Otomatis di tempat saya mesti ngalir karena yang sebelah selatan mati. Tapi yang saya heran kenapa kok sehari pun gitu loh, mati terus nggak pernah ngalir. Setetes pun nggak netes. Jadi saya kadang-kadang bojonnya kasih saya kesel. Apa nang duku digaweni itu Pak? Dibikinin keran sehingga kalau jam 5 pet mati. Terus ngidul nggak ngalir apa begitu gimana saya? Karena kalau dulu pernah di sebelahnya Pak Madi itu warung kidulnya dulu pernah di situ dibikin keran. Mungkin karena itu sering ketahuan saya. Kalau saya pengen ngalir, saya lari ke duku, buka ngilir. Tapi kalau udah ketahuan orang duku ngalir, tutup lagi begitu, bolak-balik. Tapi sekarang udah nggak ada, udah mungkin udah dipindah kemana tahu. Tolong Pak, itu bagaimana Pak tukangnya suruh ngecat di rumah saya boleh. Kalau budak kan enggak ada Budak keluhan. otomatis kalau hujan banjir pasti budak. Terima kasih itu keluhan dari pengguna air bersih. Mohon maaf sekali Pak, dan kami sangat percaya kondisi seperti itu karena tidak hanya dengan yang lapor, jadi ada beberapa yang lapor, termasuk saya sendiri kadang-kadang seperti itu. Jadi bukan saja percaya, tapi saya percaya itu. Kenapa seperti itu? Yang pertama, Mas Santo itu sering ngeluh memang karena kondisi untuk debitnya dengan penggunanya itu sudah mulai tidak seimbang. Sendiri turun ke Karanggadul itu menemukan ada beberapa memang loss seperti itu, tidak perlu saya sebutkan namanya ya, karena itu privasi, dan itu sudah langsung dibetulkan ya. Jadi kendala seperti itu memang ada dan kami menemukan dan tidak menutup kemungkinan pada saat tidak dicek lagi muncul lagi, tidak menutup kemungkinan. Orang kesetrum Dan terus pada saat yang nyalurnya ilegal itu pasti tidak pernah dikontrol, apa mau tiap hari siang malam itu kan los-losan seperti itu. Nah ini penyebab keduanya Pak. Jadi memang seperti itu kondisinya, kami percaya seperti itu dan kami mohon maaf. Nah solusinya seperti apa? Pikirkan untuk penataan dulu, karena nggak mungkin kita stop user, gitu kan nggak mungkin. Nah harapan kita malah kalau bisa perbesar, kalau memungkinkan luar desa, kita sambung luar desa, gitu. Jadi alternatifnya seperti itu.
kemarin saya sudah tanyakan lagi tindak lanjutnya setelah kena longsoran, katanya sudah di permanen nih Mas Anto, sudah di permanen supaya tidak ada longsoran lagi. Kemarin kan dianggap tidak mungkin longsor, ternyata longsor masuk ke mata air. Nah, pada kondisi seperti itu malam kan nggak mungkin saat itu juga Mas Anto ke sana. Setelah dicek ternyata seperti itu, mencoba untuk dipermanen. Mudah-mudahan bisa aman seperti itu, mudah-mudahan tidak ada kendala alam yang ekstrim lagi seperti itu. Selain itu juga kami juga berdasarkan ajakan Pak Rama waktu itu juga langsung turun ngecek sampai ke Semaya. Alhamdulillah kita punya pengawas yang luar biasa saat itu Pak Rama, walaupun sepuh tapi saya dulu saya datangi, saya bawa mau dia Pak jam 10 selesai jam 12 malam. Saya datangi ke rumah mau, alhamdulillah. Jadi saya ya mungkin banyak salahnya terlepas dari para suhu-suhunya seperti Pak Yusro dan Pak Togir kan suhu-suhunya Mas Sabto ini. Terima kasih banyak. Masternya. Master killer. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, barangkali ada yang bertanya lagi. Apa sudah cukup? Kalau sudah cukup mungkin. Terima kasih Bapak dan Ibu saya hormati. Tadi sudah penyampaian laporan pertanggungjawaban baik di tahun 2022 maupun di bulan Maret 2023. Ini mungkin masih banyak yang bertanya, mungkin cuma orang tanya bingung begitu. Untuk tahun 2002 pendapatan berapa, pengeluaran berapa, ini biar nanti kita paham, karena kita hanya dapat ngertinya aktif, pasif, bertahan, berjalan, tapi sebenarnya jadi mereka pada orang kerja. Pendapatan berapa, pengeluaran berapa, begitu. Sisa berapa? Monggo. Monggo Mbak Ami diulas kembali yang tadi. Ada orang ahli ekonomi begitu ya. Saya bahasa akuntansi. Karena kan double setahun, berarti pira ini jane karep bagi. Ya, terima kasih. Dapat diterima? Dapat diterima? Sah. Bisa. Tepuk tangan untuk semuanya. Yeay. Apa yang panjenengan sampaikan tadi, terima kasih masukannya. Dan di hadapan panjenengan juga ada komisaris, direktur serta ketua BPD. Hari ini memang kita satu kali kita pertemuan bisa semuanya tertangani. Keluhan demi keluhan memang saya yang paling cuek terhadap Pak Santo, Pak Tohir dan Pak Yus berkenaan dengan jaringan Pak Usman. Memang saya menghentikan untuk pembangunan SR baru. Kemarin juga siang menghadap pada saya mau pasang jaringan, tapi saya jawab belum dapat menerima pendaftaran baru karena saya takut ini akan memasuki bulan ketiga ataupun kemarau. Sudah masanya sudah 10, nanti 11, 12, 13, ini saat-saatnya harusnya kemarau. Oleh karena itu, apa yang sudah kita miliki kita nikmati dulu, jangan kemudian gede empiak kurang jagat. Kita hanya mendapatkan laba, tapi ternyata untuk masyarakat kita sempoyongan. Oleh karena itu izin pada semuanya yang hadir untuk pembangunan jaringan baru kami nyatakan sementara dihentikan dulu. Tinggal penanganan-penanganan di lapangan Pak Yus, Pak Tohir, sama Pak Santo untuk penanganan lebih tinggi. Kemudian kemarin juga pikiran lagi kalut, morak-marik, pating jilbret. Pak Tohir mengajukan surat pengunduran diri untuk tidak di BUMDes. Saya semprot kok bocah tua apa bocah nom. Orang merasakan kong lagi bayar paru panis. Bapak-bapak, saya dengan Pak An ini memang lagi membawa BUMDesma Kecamatan Karanglewas, yaitu Liring Gading 13 yang masih pating kruget, pating kruwel sampai dengan hari kemarin. Tapi alhamdulillah untuk besok di hari Selasa kita akan melaksanakan MAD pertanggungjawaban DKAD tahun 2022. Saya mohon restu jenengan
supaya saya dengan Mas Aan di tingkat Kecamatan Karawas bisa membawa BUMDesma di Ringgadi 13 LKD bisa berjalan lancar. Betul, kalau Mas Aan bagian kantor keuangan, saya itu baru berapa hari sudah laksana ora karu-karuan. Sebab apa? Sebab singap tegawan lunga gue ketumpul sikile gandil, tangannya ucul dan sebagainya. Tidak kompak karena harus mengurusi 13 kepala desa. Dan saya dikasih amanat untuk meneruskan estafet daripada Pak Sutarto. Itu saja belum lego sampai dengan hari ini. Jadi mohon restu supaya saya bisa menghadapi ini semuanya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, evaluasi di Mevres akan kita bahas di kesempatan hari ini. Sekali lagi saya tanyakan kepada Pak Thohir, Rika ke wong tua apa bocah? Nom. No. Jadi itu harus dipahami. Jangan nambahi pikiran maning terhadap persoalan dia BUMDes. Sudah menyerahkan surat, tapi belum saya tanda tangani sampai hari ini karena memang apa takonin nom apa tua. Ya, selanjutnya perlu kami sampaikan terima kasih kepada Mas Aan yang telah berjuang selama periode 2021 sampai dengan 2022. Jabatan Mas Aan itu jatuh nanti di tahun 2026. Sesuai. Oleh karena itu sesuai dengan anggaran dasar kita bahwa untuk menunjuk seorang direktur tidak melalui proses penjaringan dan penyaringan. Tidak ada karena di anggaran dasar kita sudah dibunyikan keputusan di komisaris. Setuju? Ora lah. Pak Yus juga seperti itu. Kalau Pak Yus dia nggak lagi akan masalah gue rambut tuh sekusek terus. Itu saya bisa sudah karena feeling ini. Masalah apa Jan? Masalahnya pernah. Kondangan itu serabut. Kondangan serabut. Pak Yus sama Pak Thohir dan Pak Santo untuk kompak bersatu menangani permasalahan di lapangan. Kemudian usulan dari beliau direktur yang kemarin ini akan kita tampung untuk diteruskan di direktur yang akan datang. Kita akan melaksanakan PAW, pejabat antar waktu menentukan sampai 2026. Nanti kalau 2026 muncul tenaga-tenaga ahli, orang-orang yang berkompeten untuk memajukan BUMDesma, apa salah? Tapi kanggo nambahi tenaga di lapangan. Jadi saya sampaikan Mas Santo nanti ditambahi gajinya. Kemarin gajinya Pak Santo berapa? 1,5 izin saudara kedua. Nanti saya tambahi 500.000 jadi 2 juta. Kurang murah Mas Santo. Aja ini selamat dingin. Nanti per Maret April nanti April. Gonyong 100 gue. Pak Thohir sama Pak Yus aja ini. Tambahnya mana Pak Thohir? Tapi dulu nanti bagian Pak Santo akan jauh lebih berat karena harus tambah lagi tenaga di lapangan. Aku jenazahnya ngelokro begitu, tetambah SR1 kok malah tuna begitu kan orang patut begitu. Orang sumbut begitu. Tuh, jadi nanti jarang dingin kan. Sekretaris tidak bisa dilanjutkan karena apa? Ngebeki buku. Apakah ini mau diisi sekretarisnya ataupun sementara semua pekerjaan ditekel oleh bendahara. Nanti usulnya juga mohon Bapak Ibu semuanya untuk memberikan usul dan saran. Ganti kena sekretaris gue. Ganti. Ya, yang ngomong ya. Karena ini Ketua BPD mengusulkan untuk diganti, sehingga nanti kita ganti karena beliau Pak Aan tetap saya minta kalau tidak di pengawas ya di bagian kesepuan. Anu nom. Penasehat apa-apa begitu. Hati-hati loh. Padahal segala ya aku Aja ngedolanan. begitu. Serius loh. Jadi nanti pertimbangan jenengan semuanya saya minta panjenengan berikan.
Yang penting beringis. Mas Santo atau kami di lapangan, mohon diperjelas lagi. Sependengaran saya, komisaris, sepengetahuan saya, peningkatan ongkos atau gaji untuk khususnya teknisi lapangan yaitu Mas Santo itu dengan menambahkan kewajiban berupa cek meter. Demikian apa Pak? Cek meter. Cek meter sekaligus menempel di Mas Santo. Hitung-hitung gue nambahi gaji Mas Santo. Kemudian kalau memang seperti itu, saya sendiri sangat setuju. Kenapa? Alasan saya, selama ini tim penarik atau penagih ini biasanya banyak mengeluh Pak BPD. Ketika mengeluh karena terbatasnya tenaga, Mas Antonio hanya 1 orang. Nah, ketika dia sedang mengatasi satu masalah, masalah tersebut tidak bisa langsung direspon karena sedang ada kesibukan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dengan tugas yang baru menurut saya, kondisi meter water di masing-masing pengguna ini bisa langsung diketahui oleh teknisi. Sekaligus cek, ketika cek meter otomatis beliau, Mas Santo ini tahu kemeteran kudu ganti. Urusan si Mbak Sul atau yang lainnya itu melapor karena dia sendiri yang akan memperbaikinya. Jadi kalau saya alasan setujunya dengan alasan seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa go nambah-nambah karena memang dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan gaji 1,5 dengan berbagai kegiatan penekan dan lain sebagainya, belum waktu yang tidak terbatas juga, memang sudah suara adalah iya orang sinkron ya kan. Demikian saja. Dulu di Jakarta, mari PTKI gaji gede, heran. Seperti berbot, angel. Pangapunten Pak ini guyon. Tut. Bapak Jai untuk sementara menduduki jabatan sekretaris BUMDes. Aja keprok gini kan ulang apa-apa nih. Tapi pangapunten ulungana apa-apane. Pegawai yang ngadrewangi. Bismillah Mas Mujib, pengabdian kita untuk tanah air kita. Mirang Mas Mujib. Mirang nggih. Setuju nggih? Nggih. Alhamdulillah. Anane. Monggo nanti Gantinya Kang Zainul ya. Koordinasi nggih. Ya, karena beliau sudah membawa BUMDes ke arah lebih baik dari mulai keuangan. Jadi tinggal PR-nya 1 Mas An untuk yang ke Dinsos Permades. Kemudian yang kalah penting dan tidak kalah penting ini yang panjenengan mungkin dinanti-nantikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Coba saya menyampaikan ini, kalau panjenengan setuju jawab setuju, kalau tidak dijawab tidak. Untuk PAW sampai di tahun 2026 untuk Direktur BUMDes Unggul Bahtera Desa Babakan Kecamatan Kangmas, kami berikan tongkat estafet ini kepada beliau Bapak Rama. Apakah panjenengan diterima apa tidak? Monggo. Sebelum terima apa tidak, programnya disampaikan. Programnya nanti disampaikan setelah panjenengan menyatakan setuju. Oke, ini PAW sebab Bapak saya kalau untuk mikir-mikir yang jarak dekat memang belum ketemukan. Dari mulai ujung wetan, ujung kulon, ujung kidul dan semuanya sudah kami gali bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya langsung aja Pak Komisaris Bumdes. Saya kaget Pak menerima amanah ini, bingung. Rasa udah jago ya. Dulu, kedua soal program. Nah ini saya harus banyak konsultasi dengan pendahulu saya untuk program kedepannya seperti apa. Apakah mempertahankan yang sudah ada jalan sekarang ini dulu, apa nanti bagaimana nanti kedepannya. Sebenarnya saya gini Pak Komisaris dan Pak Ketua BPD, saya sih kepingin gerak cepat ya, gerak cepat tapi ada aturan yang nggak boleh ditabrak juga, aturan-aturan yang sudah tertuang dalam mengenai Bumdes itu ada aturan. Untuk program sementara ini saya belum bisa sampaikan, tapi yang jelas mempertahankan program yang sudah berjalan dulu itu yang saya akan jadi acuan saya ke depan Pak Komisaris dan Pak Saya kira itu aja, dan ini tugas tanggung jawab yang berat sekali buat saya juga, apalagi pengalaman manajerial untuk organisasi sebuah badan usaha milik desa baru buat saya juga. Meskipun saya memang pernah malang buana bekerja di beberapa instansi pemerintah, tapi beda, udah beda jaraknya nih Pak, karena mencari profit oriented sama bekerja dengan instansi pemerintah beda. Tapi mungkin bisa berjalan, insya Allah kalau saya dibantu dengan kawan-kawan, khususnya juga pendahulu saya juga saya namanya konsultasi gitu. Terima kasih kepada Bapak Rahmat yang sudah memberikan sedikit gambaran. Hansen Bagai, si mempertahankan terbaik dari Hansen Bagai. Sudah keluar kayak ini sudah. Anu apa 2000 tapi solid. Aduh bisa Dia lalu. Yang pertama barangkali yang di saya raba Pak Rama itu pertama kali barangkali KDRT ya tadi sampaikan Pak Komisaris. Tapi barangkali menurut saya Pak Rama walaupun secara umur tidak masuk, tapi kan ada kaitan lokal. Saya kira tidak ada masalah. Kaitan lokal, menurut Komisaris dari arahan yang bersih. Kan duet karena wujud. Yang kedua, melihat semangatnya saya bersyukur dan bisa meneruskan apa yang selama ini sudah ditorehkan Mas Aan selalu direktur, dan mudah-mudahan dengan Mas Mujib bisa mengembangkan yang lebih baik dan inovasi-inovasi yang bagus itu, sehingga kalau saya sih siap saja. Ini dari wangi pun ada mikir mengalir saja, cuma tersawang-sawang lit mau kayak orang pada kiutan Gusti Allah wongnya padet nih. Berorailing. Orang kayak gitu. Yang kita sebut angka-angka saja. 1 sekian dan sekian. Selama perjalanan Mas Aan kan belum pernah ada tuh dongannya yang Kimgon dan Bunda suruh tawanan. 1 catatan. Kita nahdiyin mau diorak-orak kayak wis tetep nahdiyin. Banyak doa sih pada pating detak tempat dulu menyong di orang pada nganggur bobakan deh. Yang ngomong kayak gitu hanya doa kan repot mandi. Jadi ke depan Pak Rama ya saya setuju saja. Pak Rama masih tahu orang masalah lah. Selama masih bisa diajak kerja sama begitu. Siap-siap saja Pak Rama nanti dilarak-larak di rutinan BPD kita panggil. Apa hasilnya bagaimana, apa direksinya utang itu gedean kan kita bisa tahu begitu. Itu saja Pak Rama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang harus dihadapi Pak Rama, pertama cek semua sambung rumah debitnya sejauh mana, panjenengan ambil langkah tepat, panjenengan berhubungan dengan beliau Mas Aan, kemudian dari BPD biasa sama Mas Eko, Mas Samingan itu dilibatkan, kemudian timbuk dari Mas Mujib
bersama bendahara. Coba kapan merapat di kepengurusannya tidak saya hadir, tapi panjenengan merapat apa yang perlu dilaksanakan. Kemudian usulan dan juga masukan serta program Mas Am, yaitu penambahan jaringan koja coba panjenengan sejauh mana koreksi. Mudah-mudahan menu yang dimakan pada hari ini juga dapat berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Sekian dari saya atas nama pribadi dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan sedikit kepada beliau Mas Aan Firmansyah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Bapak Ibu beserta rapat hari ini berbahagia. Demikianlah rangkaian acara pada pagi siang hari ini. Sampailah pada acara terakhir itu penutup. Mari kita tutup acara rapat siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.